Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Ayuni dengan nomor NIM 22017069 dari Prodi Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-13 tentang teori resepsi sastra dan penerapannya pada mata kuliah pengantar pengkajian kesusastraan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yeni Hayati M.Hum. Langsung saja kita masuk pada materinya, teori resepsi sastra dan penerapannya. Yang A, pendekatan pragmatik sastra. Pertama, sejarah pragmatik. Pada tahun 1960, dua tokoh sastra muncul di Jerman Barat. Kedua tokoh itu adalah Hans Robert dan Wolfgang Lehr. Keduanya mengembangkan sastra yang menekankan pembaca sebagai sumber makna karya sastra. Pada tahun 1967 menurut Theo, tahun 1984 halaman 5. Ia mengatakan bahwa penelitian sejarah di Eropa telah lama terhenti. Hal ini karena pendekatan penulisan sejarah sastra belum berorientasi pada kondisi zaman sejak romantisisme, dan pemahaman tentang nasionalisme telah menyebabkan pendekatan penulis terhadap sejarah sastra berorientasi pada sejarah nasional dan dinamika yang berkelanjutan yang tidak memperhatikan sastra bangsa zaman generasi. Diterima dan dipahami oleh pembaca sangat berpengaruh terhadap perkembangan karya sastra selanjutnya, baik dari segi estetis maupun historis. Dari perspektif estetika karya sastra sebagai seni, pembaca memutuskan apakah estetika yang menjadi mendasari karya sastra diterima atau ditolak. Oleh karena itu, yang paling penting dalam pendekatan yang menekankan peran pembaca sebagai pemberi makna adalah penerimaan karya sastra di tempat yang berbeda pada waktu yang berbeda daripada keindahan yang abadi. Utama dalam karya sastra yang menekankan peranan pembaca ialah Hans Robert Jauss. Dalam makalahnya yang berjudul Literatur alas Provocation atau Sejarah Sastra sebagai Tantangan, ia melancarkan gagasan-gagasan baru yang sempat menggoncangkan dunia. Ilmu sastra tradisional telah memberi ringkasan mengenai sejarah sastra antara lain dari aliran Marxisme dan formalisme, menghilangkan faktor yang terpenting dalam proses semiotik yang disebut kesusastraan sastra, dan sikap komunikasinya yang menggambarkan hubungan dialog dan proses antara karya sastra dan pembaca, yaitu pembacalah yang menilai, menafsirkan, memahami, dan menikmati karya sastra untuk menentukan nasib dan peranannya dari segi sejarah dan estetis. Peneliti sejarah sastra bertugas menelusuri resepsi karya sastra sepanjang zaman, keindahan dan dalam pengertian yang tergantung pada situasi dan latar belakang sosial budaya si pembaca, dan ilmu sastra harus meneliti hal itu. Masuk pada metode pendekatan pragmatik. Penelitian resepsi pembaca terhadap karya sastra dapat menggunakan beberapa metode pendekatan, antara lain pendekatan yang bersifat eksperimental. Melalui karya sastra yang mementingkan karya sastra yang terikat pada masa tertentu, ada pada golongan masyarakat tertentu. Yang pertama, kepada pembaca. Perorangan atau kelompok disajikan atau diminta pembaca karya sastra sejumlah pertanyaan dalam teks atau angket yang berisi tentang permintaan, tanggapan, kesan, dan penerimaan. Kepada pembaca perorangan atau kelompok, diminta pembaca karya sastra, kemudian ia diminta untuk menginterpretasikan karya sastra tersebut. Interpretasi yang dibuat tersebut dianalisis secara kualitatif untuk melihat bagaimana penerimaan atau tanggapan terhadap karya sastra. Yang ketiga, kepada masyarakat tertentu diberikan angket untuk melihat prestasi mereka terhadap karya sastra, misalnya melihat prestasi sekelompok kritikus terhadap kontemporer, persepsi masyarakat tertentu terhadap karya sastra daerahnya sendiri. Poin ketiga, hakikat pendekatan pragmatik. Secara umum, pendekatan pragmatik adalah pendekatan kritik sastra yang ingin memperlihatkan kesan dan penerimaan pembaca terhadap karya sastra. Munculnya pendekatan pragmatik bertolak dari teori resepsi sastra dan kasanah pemahaman karya sastra yang merupakan reaksi terhadap kelemahan-kelemahan yang terdapat pada pendekatan struktural. Pendekatan pragmatik merupakan pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca, sebagai tujuan pendidikan, moral, agama, atau tujuan yang lainnya.
Pendekatan pragmatik mengkaji karya sastra berdasarkan fungsinya untuk memberikan tujuan-tujuan tertentu bagi pembacanya. Semakin banyak nilai-nilai, ajaran-ajaran yang diberikan kepada pembaca, maka semakin baik karya sastra tersebut. Definisi lain mengatakan bahwa pendekatan pragmatik adalah pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap peranan pembaca dalam menerima, memahami, dan menghayati karya sastra. Pembaca memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan sebuah karya yang merupakan karya sastra atau bukan. Horatius dalam Arte Poetica menyatakan bahwa tujuan penyair ialah berguna atau memberi nikmat, ataupun sekaligus memberikan manfaat dalam kehidupan. Dari pendapat inilah dimulai pendekatan pragmatik. Menurut Wahyudi Siswanto tahun 2008 halaman 181 sampai 191. Pendekatan pragmatik mempertimbangkan implikasi pembaca melalui berbagai kompetensinya. Dengan mempertimbangkan indikator karya sastra dan pembaca, maka masalah-masalah yang dapat dipecahkan melalui pendekatan pragmatik, diantaranya berbagai tanggapan masyarakat tertentu terhadap sebuah karya sastra, baik sebagai pembaca eksplisit maupun implisit, baik dalam kerangka sinkronis maupun diakronis. Pendekatan pragmatik memberikan perhatian utama pada peran pembaca. Pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang memandang puisi sebagai sesuatu yang dibangun untuk mencapai efek-efek tertentu pada audiens, baik berupa efek kesenangan estetik maupun ajaran atau pendidikan maupun efek-efek yang lain. Pendekatan ini cenderung menilai puisi berdasarkan berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan tersebut. Selain itu, pendekatan ini menekankan strategi estetik untuk menarik dan mempengaruhi tanggapan-tanggapan pembacanya kepada masalah yang dikemukakan dalam puisi. Dua pembaca yang sama akan menerima pesan yang berbeda walaupun mereka dihadapi pada puisi yang sama. Menurut Damono tahun 1983. 4 prinsip-prinsip dasar pendekatan pragmatik. A. Otonomi karya sastra dianggap tidak relevan dalam mengkaji karya sastra. B. Pendekatan pragmatik bilang karya sastra sebagai artefak. C. Pembaca bukanlah pribadi yang tetap dan sama, melainkan selalu berubah dan berbeda. D. Teks sastra selalu menyajikan ketidakpastian makna, sehingga memungkinkan pembaca untuk memaknai dan memahaminya secara terbuka lebar. Poin kelima, karakteristik pendekatan pragmatik dalam menelaah karya sastra. Yang pertama, asumsi dasar pendekatan pragmatik membilang bahwa karya sastra selalu yang bersifat artefak. Yang kedua, bentuk telaah kompleks karena dalam menentukan makna atau unsur intrinsik, melainkan juga unsur ekstrinsik seperti pengarang, pembaca, dan genetik karya sastra. Ketiga, dalam menelaah, unsur yang menjadi objek telaah mencakup seluruh unsur, baik fisik maupun unsur batin dan unsur-unsur lain yang dapat dijadikan acuan untuk mengkonkretisasikan makna yang abstrak. Keempat, proses telaah dimulai dari resepsi personal pembaca ke seluruh bagian yang mencari hubungan struktur bagian, kemudian menempatkan struktur keseluruhan menjadi struktur bagian dalam struktur yang lebih besar untuk dapat dikonkretisasikan melalui proses redeskripsi. Kelima, teknik telaah pragmatis dan dialektik, yaitu dengan melibatkan pengalaman pembaca, pengarang, di samping unsur intrinsik yang menjadi acuan telaah. Keenam, dasar pertimbangan dalam penentuan makna adalah perpaduan unsur intrinsik dengan unsur ekstrinsik serta faktor genetik dan pengalaman yang dipunyai pembaca. 7. Pangkal tolak telaah dari resepsi pembaca terhadap unsur bangun karya sastra. 8. Esensi karya sastra adalah makna setiap unsur. Hubungan antara unsur dan keterpaduannya dihubungkan dengan konteks kesemestaan dan sistem kognisi pembaca. 9. Unsur pengarang dan pembaca dipertimbangkan dalam menelaah sebagai bagian dari genetik untuk kesempurnaan makna. Masuk pada poin B, teori resepsi sastra. Pertama, perkembangan teori resepsi sastra. Sejarah teori sastra dimulai dari antologi mengenai teori resepsi sastra oleh Rainer Warning tahun 1975 yang memasukkan karangan sarjana-sarjana dari Jerman. Sarjana pertama yang karangannya dimuat oleh Warning adalah penelitian Leo Lowenthal sebelum Perang Dunia Kedua yang mempelajari penerimaan terhadap karya-karya Dostoyevsky di Jerman. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pandangan umum di Jerman ketika itu, dan bisa dikatakan bahwa ini juga merupakan pandangan dunia. Walaupun penelitian Lowenthal termasuk dalam penelitian sosiologi sastra, tetapi ia telah bertolak dari dasar yang kelak menjadi dasar teori resepsi sastra.
Berdasarkan hasil penelitian Lowenthal ini, Warning dalam Jurnus tahun 1985 halaman 29 memberikan konsep bahwa dalam teori resepsi sastra terhimpun sumbangan pembaca yang menentukan arah penelitian ilmu sastra yang mencari makna, modalitas, dan hasil pertemuan antara karya dan khalayak melalui berbagai aspek dan cara. Selanjutnya, Warning memasukkan karangan dua sarjana dari Jerman, yakni Ingarden dan Vodicka. Ingarden berbicara tentang konkretisasi dan rekonstruksi, berangkat dari hakikat suatu karya yang penuh dengan ketidakpastian estetika. Hal ini bisa dipastikan melalui konkretisasi, sedangkan ketidakpastian pandangan dapat dipastikan melalui rekonstruksi. Kedua hal ini dilakukan oleh pembaca. Vodicka juga berangkat dari karya. Karya dilihat sebagai pusat kekuatan sejarah sastra. Pembaca bukan hanya terpaut oleh kehadiran karya sastra tetapi juga oleh penerimaannya. Menurut Jurnus 1985 halaman 49, perkembangan resepsi sastra lebih bersemangat setelah munculnya pikiran-pikiran Jauss dan Isser yang dapat Rahima. Literatur reception 7 dianggap memberikan dasar teoritis dan epistemologis. Jauss memiliki pendekatan yang berbeda dengan Isser tentang resepsi sastra, walaupun keduanya sama-sama menumpukan perhatian kepada keaktifan pembaca dalam menggunakan imajinasi mereka. Jauss melihat yang pertama bagaimana pembaca memahami suatu karya seperti yang terlihat dalam pernyataan atau penilaian mereka. Kedua, peran karya tidak penting lagi, namun yang terpenting di sini yaitu aktivitas pembaca itu sendiri. Sedangkan Isser yang pertama lebih terbatas pada adanya pembacaan yang berkesan tanpa pembaca perlu mengatakannya secara aktif. Kedua, karya memiliki peranan yang cukup besar, bahkan kesan yang ada pada pembaca ditentukan oleh karya itu sendiri. Poin kedua, pengertian teori resepsi sastra. Resepsi sastra merupakan aliran sastra yang meneliti teks sastra dengan mempertimbangkan pembaca selaku pemberi sambutan atau tanggapan. Dalam memberikan sambutan dan tanggapan tentunya dipengaruhi oleh faktor ruang, waktu, dan golongan sosial. Resepsi berasal dari bahasa Latin yaitu recipere yang diartikan sebagai penerimaan atau penyambutan pembaca. Dalam arti luas, resepsi diartikan sebagai pengolahan teks, cara-cara pemberian makna terhadap karya sehingga dapat memberikan respon terhadapnya. Respon yang dimaksud tidak dilakukan antara karya dengan seorang pembaca, melainkan pembaca sebagai proses sejarah pembaca dalam periode tertentu. Poin ketiga, tokoh teori resepsi sastra. Dalam membahas teori resepsi sastra, kita akan menemukan beberapa tokoh pemikir teori tersebut, seperti Hans Robert Jauss. Jauss adalah tokoh utama dalam ilmu sastra yang menekankan peranan pembaca. Selain Jauss, ada juga beberapa tokoh terdapat pada teori resepsi sastra, antara lain yang pertama Wolfgang Isser, yang kedua Jonathan Kuller. Kelebihan dan kelemahan metode penelitian resepsi sastra. Kelebihan dari penelitian resepsi sinkronis atau eksperimental ini antara lain yang pertama, responden dapat ditemukan tanpa harus mencari artikel kritik sastranya terlebih dahulu. Yang kedua, penelitian resepsi sinkronis dapat dilakukan secara langsung tanpa menunggu kemunculan kritik atau usulan mengenai karya sastra. Tiga, dapat dilakukan pada karya sastra populer. Kelemahan penelitian resepsi diakronis akan dirasakan oleh para peneliti pemula. Umumnya, peneliti pemula akan mengalami kesulitan dalam menentukan karya sastra yang dijadikan objek penelitian, karena umumnya karya sastra yang dikenal banyak orang telah diteliti resepsinya oleh peneliti-peneliti terdahulu, misalnya penelitian tanggapan atas Belenggu, Madame Bovary, Sri Sumarah, dan Bau. Selain itu, dalam penelitian terhadap karya sastra turunan, khususnya hasil intertekstual, peneliti akan kesulitan dalam menemukan teks asal dari karya sastra turunan tersebut. Dalam bidang puisi, peneliti yang menganalisis resepsi sastra puisi Kotoloco karya Gunawan Muhammad akan merasa kesulitan dalam mencari teks Kotoloco yang asli. Hal ini mungkin juga dirasakan oleh peneliti teks puisi Asmadana karya Gunawan Muhammad dan Subagio Satrowardoyo, bahkan untuk beberapa puisi modern yang mengadopsi cerita-cerita pewayangan.
Poin C. Kajian pendekatan pragmatik dan teori resepsi sastra dalam mengkaji karya sastra. Yang pertama, menerapkan kajian pendekatan pragmatik dalam mengkaji karya sastra. Dalam mengkaji karya sastra, kita tidak bisa terlepas dari cara pandang penikmatnya. Ketika mengkaji karya sastra, seseorang akan memfokuskan perhatiannya pada aspek-aspek tertentu yang terkait dengan karya sastra tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan untuk mengkaji karya sastra. Pendekatan itu sendiri merupakan suatu aktivitas yang dipilih oleh seseorang dalam mengkaji suatu objek. Pendekatan pragmatik adalah pendekatan kajian sastra yang menitikberatkan kajiannya terhadap peranan pembaca dalam menerima, memahami, dan menghayati karya sastra. Sedangkan menurut Theo tahun 1984, pendekatan pragmatik adalah salah satu bagian ilmu sastra yang merupakan pragmatik kajian sastra yang menitikberatkan dimensi pembaca sebagai penangkap dan pemberi makna terhadap karya sastra. Dengan demikian, pendekatan pragmatik merupakan pendekatan kajian sastra yang bertumpu pada peranan pembaca sebagai penikmat karya sastra. Dalam praktiknya, pendekatan pragmatik mengkaji karya sastra dengan berdasarkan pada fungsinya, yakni untuk memberikan pelajaran moral, agama, maupun fungsi sosial lainnya. Pendekatan ini mengacu pada pembaca, bahwa keberhasilan suatu karya diukur dari pembacanya. Seberapa jauh pembaca dapat mengambil pelajaran dari karya tersebut. Pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang melihat karya sastra sebagai media untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Tujuan tersebut dapat berupa tujuan yang ada kaitannya dengan pendidikan, moral, politik, agama, ataupun tujuan yang lain. Pendekatan pragmatik juga merupakan pendekatan yang melihat karya sastra sebagai sesuatu hal yang dibuat atau diciptakan untuk mencapai atau menyampaikan hal-hal tertentu kepada penikmat karya sastra, baik berupa kesenangan, estetika, atau pengajaran moral, agama, atau pendidikan, dan lain-lain. Poin kedua, penerapan teori resepsi sastra dalam mengkaji karya sastra. Resepsi sastra dapat diterapkan melalui pendekatan eksperimental. Teks disajikan kepada pembaca baik secara individu maupun berkelompok, diberi tanggapan oleh pembaca tersebut, kemudian dianalisis dari segi tertentu. Penelitian ini dapat dilakukan dengan pemberian daftar pertanyaan yang jawabannya dianalisis secara sistematik dan kuantitatif. Dapat pula diberi pertanyaan analisis yang tak terarah dan bebas, kemudian dianalisis secara kualitatif. Menurut Theo tahun 1985 halaman 208. Sejalan dengan pemaparan tersebut, Endraswara tahun 2013 halaman 126 mengemukakan proses yang dapat dilakukan untuk mendapat tanggapan pembaca bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, pembaca diberi sebuah teks. Selanjutnya, pembaca diberi pertanyaan baik lisan atau tertulis tentang kesan dan isi teks tersebut. Jawaban dari pertanyaan tersebut ditabulasi dan dianalisis secara kualitatif. Kedua, pembaca diminta menginterpretasikan karya sastra yang diberikan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan dua langkah ini bersifat eksperimental. Menurut Segerts tahun 2000 halaman 50, dalam penelitian eksperimental tahap pertama, seseorang menentukan keanekaragaman objek estetik. Tahap kedua, menentukan persamaan dan perbedaan antara objek-objek estetik tersebut, dan tahap terakhir, menentukan hubungan antara objek-objek estetik dan artefak. Selanjutnya, Tison tahun 2011 halaman 11 menambahkan teori respon pembaca berfokus pada cara pembaca membentuk makna dari peristiwa. Pembaca menginterpretasikan karya sastra yang dapat menggambarkan elemen sejarah dengan kehidupan pengarang dan waktu penciptaan. Interpretasi tersebut didukung oleh bukti elemen plot, karakter, dialog, latar, dan perbandingan yang terdapat dalam teks. Sebagai respon dipengaruhi oleh pengalaman pribadi dengan emosi atau dimensi psikologi sehari-hari seperti suka atau tidak suka, cinta, ketakutan, hasrat, dan ketenangan. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode yang dilakukan dalam penelitian resepsi sastra dapat dianalisis melalui kuantitatif maupun kualitatif. Jenis pertanyaan yang diajukan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.